semuanya, perkenalkan nama saya Clara Lisa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang asam dan basa. Nah, langsung aja masuk ke soalnya teman-teman. Sini, jika tetapan suatu asam Ha adalah 10 pangkat min 5, pH larutan Ha 0,4 adalah. Jadi di sini udah tahu lah kita apa yang diketahui kan. Pertama diketahui itu apa? Yaitu Ka-nya. Ka-nya itu ini 10 pangkat min 5. Terus molnya juga kita ketahui, molaritasnya juga kita ketahui, jadi 0,4 M. Terus yang ditanya itu berapa pH dari asam Ha-nya. Berarti kita tulis pH, bisa juga kita tulis gini, pH dari asam Ha, bisa juga kita tulis pH titik-titik, tanda tanya pun bisa. Terus masuklah kita penyelesaiannya kan. Hujan pula. Nah, apalah, penyelesaiannya itu kita cari dulu dia ini konsentrasi H plusnya. Jadi itu sini konsentrasi H plus sama dengan kalau kita tahu apa rumusnya pasti lebih gampang teman-teman kalau kita hafal. Tapi kita coba hafal ya. Konsentrasi H plus itu rumusnya akar Ka dikali molaritas. Nah, jadi Ka-nya itu apa? Berapa? Ka-nya itu 10 min 5 dikali molaritasnya 0,4. Jangan lupa tulis akarnya. Nampaknya. Nah, itulah hasilnya kan. Terus ini kita ubah aja supaya gampang nanti ngelikannya sama ini. Jadi dia kayak gini, 10 macet pula ini. 10 min 5 dikali sama 4 dikali 10 min 1. Gitu pun bisa. Sesak napasku pun. Terus ya udah, setelah kita kalikan, dia jawabannya itu 4 dikali 10 min 6. Setelah itu nanti hasil dari ini jawabannya itu 2 kali 10 pangkat min 3. Kita ubah ini, bisa juga kita biarkan aja kayak gini pun nggak apa-apa kalau menurutku ya, dari penyelesaianku. Tapi kulihat dari Kohler diubahnya, jadi kita ubah aja ya, kita ikuti aja 0,002. Terus belum selesai ya teman-teman, lanjut lagi kita ke rumus pH-nya. Jadi pH rumus dasar yang di PPT Miss Melianta kan ada juga itu. Jadi dia min log dikali sama konsentrasi H plus. Nah, terus dia min log 2, ini konsentrasi H plusnya tadi kan, tulis saja min log 2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 2. Itu jawabannya dari nomor 1 itu teman-teman. Kayak gitu. Kalau kurang paham udah bisa cek YouTube aja, soalnya aku nggak tahu menjelaskannya. Jadi kita lanjut lagi ke nomor 5 ya teman-teman. Soal nomor 5 ini katanya di antara asam-asam berikut yang paling kuat adalah Jadi cara kita nyarinya itu bisa kita ubah, bisa juga kita lihat pangkatnya. Kalau aku, dia itu caranya aku ubah dulu, karena itu yang paling ku paham kayak gitu caranya. Tapi kulihat di Kohler teman-teman, kayak mana cara menentukannya. Katanya semakin besar Ka, semakin besar kekuatan asamnya. Itu dia. Jadi kita ubah dulu semuanya, ini kita ubah, bisa kita ubah, bisa juga kita lihat pangkatnya. Jadi kita ubah ya. Kalau yang ini 0,0001 karena katanya Ka sama dengan 10 min 4 ya kan. Kita ubah lagi yang ini berapa, 0,00001.
Ini 0,0000001. Ini udah 2 ini. Kita buat ya, jangan pun anti silap kita. Berarti 0,0002. Ini 0,00002. Jadi dari sini aja pun udahnya kita dapat dari pangkatnya, dari ininya pun udahnya kita dapat dari pangkat ini. Dari sininya aja ini pun udah kita dapat nih, yang mana paling dia besar, yang mana dia paling kuat. Jadi hasilnya itu yang paling kuat adalah D. Jadi kita lanjut nomor 6 ya teman-teman. Dari soal ini nggak nampak cok. Dari soal ini ditanyanya itu larutan asam asetat 0,1 mm mempunyai derajat ionisasi 0,001. pH larutan asetat sebesar. Dari sini kita diketahuinya itu apa? Diketahui itu molaritasnya itu 0,01. Terus alfanya berapa? Kayak mana gitu, alfanya berapa? 0,001. Terus ditanyanya itu pH dari larutan asam asetat. Terus kita masukkanlah dia rumus derajat diosiasi. Rumus derajat diosiasi sama dengan Ka per M. Akar Ka per M. Jadi kan udah kita tahu nih ininya. Kita ubah aja yuk biar mudah. Jadi 10 pangkat min 3 sama dengan akar Ka per M-nya tadi berapa? 10 pangkat min 2. Oke. Terus supaya kita bisa menghilangkan akarnya ini, kita apakan dia kalikan dengan pangkat 2 lah. Sisi ini sama sisi kanannya ini kita kalikan dengan pangkat 2. Ini kan aja pangkat 2. Oke. Terus dapatlah kita langsung hasilnya ini 10 pangkat min 6. Terus ini jadinya Ka per 10 pangkat min 2. Kan udah hilang akarnya si Ka ini. Terus Ka sama dengan 10 pangkat min 8. Oke, ini baru step pertama. Terus kita lanjut lagi ke step yang kedua teman-teman. Step yang kedua itu konsentrasi H+ sama dengan, kita nyari konsentrasi H+ nya dulu ya. Masukkan rumusnya Ka dikali M. Nah, Ka yang kita tahu tadi ini kan, yang kita dapat tadi ini kan 10 pangkat min 8 dikali sama 10 pangkat min 2 yang ini tadi, yang ini. Jadi sama dengan 10 pangkat min 10, atau bisa juga ditulis 10 pangkat min 5. Oke, itu step yang kedua. Terus kita lanjut lagi yang udah mau selesai lah ini. Jadi selesai kita cari konsentrasi H+, kita cari lagi si pH-nya ini. Tadi kan dimintanya kan pH kan. Jadi sama dengan rumusnya itu min log dikali sama konsentrasi H+, sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Itu jawabannya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.